Alhamdulillah Rabbil Alamin Alladzi anzala az-zakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustawda'aha kullun fi kitabin mubin. Sadaqallahul azim. Kaum muslimin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, pertama-tama mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita. Kemudian salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pada kesempatan khutbah kali ini kita coba untuk mengambil tema pembicaraan kita. Ada 3 hal yang dapat menghalangi rezeki untuk datang kepada kita. Kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah, persoalan rezeki adalah persoalan kita manusia. Karena kita manusia adalah makhluk yang berkebutuhan. Kita butuh makan, minum, sandang, papan, pakaian, perhiasan dan lain sebagainya. Berbeda dengan malaikat yang tugasnya hanya ibadah semata. Dan persoalan rezeki ini pula yang banyak menghabiskan waktu, yang menyita segala bentuk perhatian, yang menghabiskan usia kita. Dan kadang-kadang persoalan rezeki ini pula sampai kita melupakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimahumullah, di dalam agama Islam rezeki itu secara umum dibagi kepada 2 bentuk. Ada yang namanya rezeki madi, rezeki secara material yang tampak secara kasat mata, umpamanya perhiasan, uang, harta benda dan lain sebagainya. Itu namanya rezeki madi, bisa dilihat oleh mata kepala kita. Dan ada yang kedua, rezeki maknawi. Ini rezeki yang tidak tampak tetapi bisa dirasakan, umpamanya kesehatan, kebahagiaan, termasuk ketaatan kepada Allah. Ini juga bagian rezeki yang agung yang diberikan oleh Allah kepada seseorang hamba-Nya. Mungkin dari segi kekayaan tidak seberapa, dari segi pangkat tidak seberapa, dari segi harta hanya sekedar dapat makan keseharian, tetapi diberikan oleh Allah ketaatan yang luar biasa, hidayah yang melimpah. Makanya dari sebab itu Allah memberikan kepada hamba-Nya sesuai dengan yang dikehendakinya. Ada kalanya orang rezeki madinya banyak, hartanya banyak, tetapi kesehatannya selalu buruk sehingga harus membutuhkan berobat. Ada sebagian dari segi pangkat selalu naik tinggi, nama semakin terkenal, tetapi kebahagiaan semakin jauh daripada keluarganya. Jadi makanya dari sebab itu semua itu Allah yang menghendakinya dan kita harus berusaha mencari hal yang terbaik untuk kehidupan kita. Kaum muslimin yang masalah Jumat rahimahullah. Kemudian dari segi
upaya untuk mendapatkannya. Rezeki itu terbagi juga kepada dua. Ada rezeki yang sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ada rezeki yang harus kita usahakan. Nah, makanya kata Allah dalam surat Hud ayat ke-6, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tiada satu makhluk yang bergerak di muka bumi ini melainkan telah dijamin rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha. Allah lebih mengetahui di mana keberadaan makhluk yang diberi rezeki itu. Allah lebih mengetahui di mana tempat penyimpanan rezeki itu berada. Kullu fi kitabim mubin. Semua itu sudah ada ketentuannya di dalam kitab Lauhul Mahfuz. Jadi makanya kata ulama, rezeki kita itu lebih tahu di mana kita berada ketimbang kita mengetahui di mana rezeki kita. Itu rezeki yang sudah dijamin. Makanya oleh sebab itu, sebagai seorang hamba tidak patut rasanya hanya gara-gara persoalan makan rela kita mengambil hak orang lain. Tidak patut rasanya hanya gara-gara urusan perut rela kita melalaikan perintah Allah. Habis waktu kita, habis usaha, semua umur yang diberikan kepada kita hanya untuk mencari perhiasan dunia, sehingga banyak yang lalai kita dalam hal beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sesungguhnya kalau hanya sekedar makan, kalau hanya sekedar urusan perut, itu sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi kebanyakan kita yang berbuat lalai adalah hawa. Biaya perut tidak seberapa, tapi pelesirannya tinggi. Kalau hanya untuk sekedar makan bisa, sudah ada yang jamin. Kalau kita sudah pelesir itu sudah ada yang makan, tapi keinginan yang lain masih ada. Ini yang membuat kita masih banyak terlena, dan bahkan mohon maaf kadang-kala sampai mengambil hak orang lain yang bukan hak kita, apalagi sampai kita melalaikan perintah-perintah Allah hanya gara-gara mencari rezeki untuk urusan perut kita, padahal sebenarnya rezeki itu sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya yang sering kita ketahui, lihat saja cicak. Cicak itu tidak bisa terbang, tetapi yang dia makan bisa terbang. Nyamuk bisa terbang, cicak tidak bisa terbang. Nyamuk yang datang kepada cicak, itu artinya rezeki yang datang. Kau sini jamaah saudara rahimahullah. Kemudian yang kedua, ada rezeki yang harus diusahakan. Jadi selain daripada rezeki yang sudah dijamin, ada rezeki yang harus diusahakan. Kita harus berusaha, karena hidup ini kita hadir ke dunia ini memang untuk berusaha. Kalau tidak berusaha, kita tidak bisa kita nanti membantu orang lain dari kelapangan rezeki yang diberikan oleh Allah kepada kita berkat daripada usaha kita. Banyak ayat dalam Al-Quran menyuruh kita untuk berusaha. Seperti kata Allah, Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tak akan merubah nasib seseorang atau nasib suatu kaum kecuali dia sendiri akan merubah nasibnya. Lalu kata Allah, bagi zambu dia bersolat tasiruna fil ard wa bataluna fatinta. Apabila kamu telah selesai daripada menunaikan solat, bertebaran dalam kamu cari karunia Allah. Makanya kaum muslimin berbeda. Orang yang hanya tidur-tiduran, yang hanya cita-citanya selepas makan saja, yang pemalas bahasa kita itu berbeda rezekinya dengan orang yang hanya berusaha. Makanya kalau kata orang Minang, kalau tak pandai orang rajin belajar, kau tak kayu buat mencari, kau tak kuliah dapat janji. Itu kata orang Minang. Ingin pandai rajin belajar, ingin kayu buat mencari, ingin mulia tepati janji. Tidak bisa kita kalau tetangga kita 3 mata pencahariannya, pagi-pagi dia sudah bangun, sementara kita masih tidur-tidur di rumah, itu berbeda rezekinya. Makanya dari sebelum kaum muslimin kita mencontoh kepada burung murai. Burung murai itu kenapa dia berkicau di pagi hari? Sebab burung murai itu kalau tak bangun pagi-pagi dia tak akan dapat makanan. Makanan burung murai itu adalah ular yang ada di batang kayu.
Kalau matahari sudah terbit, bulan masuk lagi ke dalam rangka itu sehingga burung tidak dapat makan. Makanya mulai itu bangunnya pagi-pagi sehingga dia bisa mendapatkan makan. Kita juga seperti itu. Makanya kata ulama, Faiza kemudian di sholat itu setelah sholat subuh bertebaran dari muka bumi. Jangan tidur lagi setelah subuh. Buka warung, buka kedai, buka pintu rumah, bekerja dan berusaha tantaplah matahari terbit supaya keluar keringatmu, timbul keinginan untuk mencari yang terbaik dalam kehidupan. Kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimahumullah. Kalau seandainya kita sudah berusaha sekuat tenaga, segala upaya sudah kita lakukan, ternyata rezeki kita masih seret juga, rezeki kita tak kunjung datang juga, mungkin ada yang salah pada diri kita. Maka kata ulama, ada 3 hal yang dapat menghalangi rezeki, penghalang rezeki untuk datang kepada kita. Yang pertama, karena kita mungkin saja memelihara sifat kikir, pelit dan bakhil. Jadi kaum muslimin, orang kikir, orang pelit dan bakhil itu terhalang rezeki untuk datang kepada dia. Makanya ketika kita berbagi dengan yang lain, ketika kita bantu kaum apa anak yatim atau orang-orang yang patut kita bantu, itu pemancing untuk rezeki baru datang kepada kita. Kita keluarkan datang lagi yang baru, kita keluarkan datang lagi yang baru, kita berikan datang lagi yang lebih banyak, yang lebih berkah. Ketika kita tahan-tahan terus tak mau keluar, itu menghambat rezeki baru datang kepada kita karena sifat kikir yang kita pelihara. Ini sama saja. Kalau kita punya sumur di rumah, sekali-sekali sumur itu perlu kita bersihkan, kita angkat kotoran lumpur yang keluar supaya datang lagi air yang bersih, yang jernih, yang lebih menyehatkan. Daripada tak pernah kita bersihkan, tak pernah kita keluarkan zakat, tak pernah kita bagikan, uang itu tetap ada juga, tapi kadang-kadang bisa menjadi sumber penyakit dan malah petaka bagi kita. Jadi makanya disebut orang yang bermurah itu murah-murah rezekinya datang kepada dia. Sebaliknya kalau orang itu kikir, menghambat untuk rezeki datang kepada dia. Bahkan banyak ya, firman Allah mengatakan, umpamanya kata Allah, wala yahsabanna allazina yabkhaluna bima atahumullahu min fadlihi wa khairun lahum bal huwa syarrun lahum. Janganlah mengira orang yang kikir terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada dia bahwa kikir itu baik, bal huwa syarrun lahum, bahkan kikir itu buruk untuk mereka. Saya tahu nama bahiru bi yaumil qiyamah. Besok harta yang dikikirkan itu dikalungkan pada lehernya di hari kiamat. Ini kan sungguh ancaman betapa bahayanya sifat kikir. Kikir itu bukan berarti hemat, karena ada pula pepatah hemat pangkal kaya. Beda kikir dengan hemat. Kalau hemat itu perlu perhitungan, dalam artinya tidak wajib. Tapi kalau kikir segalanya ditahan, hak orang juga ditahan, ini akan menjadi penyakit dan akan menjadi sumber siksaan nanti bagi kita di akhirat kelak. Kemudian yang kedua, yang dapat menghalangi rezeki datang kepada kita itu adalah karena kita suka memutus hubungan silaturahim, pendendam, sakit hati, gampang tersinggung. Jadi makanya kata Rasul, kalau ingin dilapangkan rezeki, dipanjangkan umur, perbaikilah hubungan silaturahim. Tapi kalau orang yang suka memutus hubungan silaturahim, gampang dendam, sakit hati, sulit hidupnya, banyak musuhnya. Makanya cobalah kita lihat sisi agama kita sebenarnya sudah sangat bagus. Orang-orang yang miliarder, orang yang sukses, para pengusaha yang banyak duitnya itu, kenapa dia bisa sukses, banyak uangnya? Karena dia pandai membangun relasi, pandai membangun kerjasama, pandai berkomunikasinya baik, meyakinkan orang. Coba kalau dia pendendam, kalau dia tidak pandai membangun relasi, tak ada bisa kaya orang yang sukses. Jadi makanya disebut silaturahim ini penting untuk sumber-sumber rezeki lain mengalir kepada kita. Informasi tentang pekerjaan, informasi tentang usaha dan lain sebagainya itu banyak kita dapatkan dari orang ke orang, kolega-kolega, karena kita baik tentang silaturahim dengan dia. Jadi makanya kata Rasul, ada salah satu dosa kata Rasul yang ingin disegerakan balasannya di dunia ini adalah salah satunya adalah orang yang suka memutus silaturahim. Langsung diperingatkan, saya perlu sulit rezeki. Kemudian yang terakhir yang membuat rezeki itu terhalang kepada kita adalah karena kita kurang takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak takut kepada Allah. Makanya kaum muslimin, kalau orang takut kepada Allah, dia pasti bersungguh-sungguh dalam meminta.
bersungguh-sungguh dalam bekerja, segalanya diperhatikan, kehendak-kehendak Allah diturutinya, apa kemauan Allah itu yang dilakukan. Kalau orang takut kepada Allah, berbeda kalau orang tidak takut kepada Allah, dia merasa tak butuh Allah, sholatnya tidak serius, doanya tidak serius, usahanya tidak serius, meminta kepada yang selain Allah, memasak ini itu dan segala macam. Jadi makanya sebab ingin kita sukses di dunia ini, perdalam rasa takutmu kepada Allah, rasa takut yang dalam kepada Allah menimbulkan keseriusan dalam beribadah, kekhusyukan dalam berdoa, sehingga lurus dalam hidup kita. Ini saja barangkali yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan perbaik ini bisa sama-sama kita amalkan. Fakta dunia oleh besar, la'allakum turhamun. Alhamdulillah Rabbil Alamin alladzi anzala al-Qur'ana hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wal malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat wa tabi' bainana wa